Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang saat ini sedang dikejar angsuran, sedang dikejar banyak titik hutang yang saat ini mungkin bingung solusinya, mari kita sama-sama mulai dari sesuatu yang sistematis. Kita mulai dari kita membuat yang namanya debt mapping atau pemetaan hutang. Jadi hutang kita daftar semua. Mari kita mulai dengan debt mapping. Mapping ini kita mulai dari nomor. Nah, ini form saya itu cuma sampai 10 karena ya secara umum utang tidak begitu banyak. Walaupun saya pernah dampingi yang rekor, yaitu satu orang pernah punya 200 titik pinjaman, itu pernah. Tapi ini saya yakin lah, mudah-mudahan Bapak Ibu hanya cukup sampai maksimal 10 saja supaya penyelesaiannya juga gampang. Yang berikutnya yaitu kita catat nama lembaga keuangan. Nah, ini kalau lembaga keuangan bentuknya bank, maka catatlah nama banknya. Kalau koperasi, catatlah nama koperasinya. Kalau leasing, nama leasingnya. Kalau perorangan, maka tulislah nama perorangannya itu. Itu tidak boleh digabung. Jadi nama, misalkan kita punya pinjaman ke temen itu, si A 200.000, si B 300.000, urai satu persatu di sini semua. Karena nanti untuk skala prioritas. Nah, setelah itu sudah kita daftar semua. Yang berikutnya yaitu agunan. Nah, di sini agunan nanti cukup ditulis rumah dan bangunan, tanah dan bangunan, sawah, mobil. Kalau mobil tulis saja mereknya apa, tahun berapa, sehingga kita bisa menganalisa. Nah, kalau tidak ada jaminan, KTA itu cukup di-strip saja, kredit tanpa agunan, strip, kartu kredit di-strip, yang pinjol juga otomatis tidak ada jaminan juga di-strip. Nah, terus atas nama agunan nih, atas nama agunan nanti ditulisnya bukan namanya, tapi hubungan status. Misalkan nama bank A, agunannya tanah dan bangunan, atas nama agunan mertua misalkan, cukup itu saja. Nah, atau adik, suami, istri, teman. Nah, ini atas nama agunan cukup di situ. Karena apa? Ini untuk melihat implikasi hukumnya sampai sejauh mana. Ini kenapa kita hanya cukup menulis atas nama agunan itu hubungan statusnya saja. Pinjaman itu kita harus tulis pinjaman awal. Jadi pinjaman awal, misalkan pinjaman awalnya 100 juta, 200 juta. Dari nominal pinjaman ini nanti kita bisa membaca pengikatannya itu sempurna atau tidak, itu bisa nanti kelihatan di sini, di pinjaman ini, di awal pinjaman nominalnya. Estimasi pokok kita tulis gambaran sisa pokok saat ini. Syukur Anda pernah melakukan yang namanya slik OJK. Jadi kita minta data ke OJK, kita punya pinjaman di mana saja dan sisanya masih berapa. Ini di estimasi pokok. Kalau Anda tidak tahu, bisa ditulis kurang berapa angsuran, kayak gitu. Terus yang berikutnya yaitu angsuran. Angsuran per bulan berapa. Kalau Anda sudah macet lebih dari 1 tahun, ini di strip saja, tidak apa-apa. Tapi kalau yang masih awal-awal, biasanya masih ingat angsurannya berapa, dicatat. Yang terakhir yaitu di sini ditulis lancar atau macet. Kalau lancar cukup tulis L, kalau macet ditulis 1 bulan, apa 2 bulan, apa 3 bulan macetnya. Nah, dari data debt mapping ini kita nanti akan bisa membaca hal terjelek yang terjadi mau seperti apa, terus solusi-solusinya seperti apa, kita bisa lihat dari data debt mapping. Nah, debt mapping ini mirip kayak kartu pasien kalau di kesehatan, sehingga kita tahu riwayat-riwayat utangnya. Kita debt mapping diisi dengan komplit, maka langkah berikutnya yaitu kita menentukan skala prioritas mana yang harus diselesaikan lebih dulu.
Skala prioritas itu bisa dimulai dari yang punya potensi pidana. Nah, ini punya potensi pidana harus jadi skala prioritas paling tinggi. Potensi pidana seperti apa? Kalau utang piutang itu tetap perdata, tetapi ada berapa yang awalnya utang piutang itu bisa jadi pidana. Misalkan Anda pinjam motor atau mobil ke finance atau leasing, ada fidusianya, oleh Anda digade. Nah, ini bisa berpotensi ke pidana, sehingga kita fokus untuk bagaimana menebus gade itu dulu. Nah, mobil dalam penguasaan kita, baru nanti kita negosiasi mau diserahkan dengan pengembalian atau dijual pelunasan. Nanti kita lihat datanya masih mana yang menguntungkan. Atau di sini perjanjiannya bukan utang piutang, tetapi kerjasama atau investasi atau sirkah, tapi penggunaannya tidak sesuai dengan perjanjian dan usaha itu atau uang itu sudah habis. Ini berpotensi juga untuk kerana pidana. Jadi yang seperti ini yang harus dijadikan skala prioritas. Skala prioritas berikutnya yaitu yang kecil-kecil dulu. Kalau kita punya pinjaman misalkan 10 titik, 10 titik, bisa saja ada salah satu titik pinjaman yang kita hanya ke teman, karena pada saat panik untuk kurangan sulan kita pinjam teman 100.000, 200.000. Ini yang didahulukan sehingga kita nanti yang kecil-kecil akan segera selesai. Prioritas berikutnya setelah mungkin yang pidana sudah selesai, yang kecil-kecil sudah selesai, yang bikin reseh. Bikin reseh itu misalkan gini, pagi-pagi kita jam setengah 6 sudah ada yang nagih, orang ini aja terus. Nah, ini kan membuat kita tidak nyaman. Terus kita punya pinjaman ke lingkungan, itu juga harus didahulukan, karena khawatir kita dengan kita punya pinjaman ke lingkungan ini, kita jadi putus silaturahmi dengan tetangga, terus kita kehilangan kehidupan. Istilah simpelnya gini, kalau ada kumpulan RT kita jadi nggak datang, ada dawis jadi nggak datang. Nah, ini imbasnya. Sehingga ini yang harus didahulukan supaya kita nyaman di tempat tinggal kita. Nah, baru berikutnya nanti kita cari skala prioritas yang menurut Anda itu memang lebih urgent, itu yang diselesaikan. Sehingga di kondisi terakhir nanti mungkin Anda tinggal berhadapan dengan kredit yang besar-besar. Nah, kredit yang besar-besar ini memang kita butuh effort yang besar, butuh mental yang kuat, dan juga tetap menjalin komunikasi dengan petugas lembaga keuangannya. Karena penting, menjalin komunikasi itu penting supaya nanti di penyelesaiannya juga lebih enak. Jangan dihindari, tapi jalinlah komunikasi yang baik dengan mereka. Jadi ini skala prioritasnya dari kita, dari mulai setelah debt mapping. Setelah debt mapping itu kita tentukan skala prioritasnya. Nah, di penentuan skala prioritas kita harus ketat di pengelolaan keuangan, yaitu di debt mappingnya. Terus selesaikan yang prioritas-prioritas tersebut. Semoga ini bermanfaat, jadi bahan rujukan Anda untuk segera menyelesaikan amanah atau utang yang saat ini sedang dirasakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.